Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hadiah terbesarnya kepada kita, kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad sebagai utusan ke atas muka bumi ini, menyerukan kepada kita semuanya untuk bisa lebih mengerti seperti apa hakikat kehidupan ini dan bagaimana kita harusnya bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kata-katanya, lewat contoh-contohnya, lewat perbuatan-perbuatannya. Semuanya adalah mutiara-mutiara hikmah, semuanya adalah perjalanan emas yang Allah Subhanahu wa taala skenariokan, yang Allah Subhanahu wa taala bikinkan. Nabi Muhammad memiliki sebaik-baik fisik, sebaik-baik akhlak, sebaik-baik perangai, sebaik-baik jalan hidup. Kalau kita lihat seperti yang tadi kita baca di dalam Maulid Dia Ulami, perjalanan singkat yang menceritakan tentang perjalanan hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru-guru saya itu sebenarnya mengatakan kalau orang sudah yang dibaca adalah Maulid, yang dibaca adalah kumpulan dari segala macam hal. Ada sholawatnya di situ, ada pujian kepada Allah Taala di situ, ada bacaan Al-Quran di situ, gitu, paket lengkap, gitu. Maka sebenarnya kata-kata hikmah selanjutnya ini menjadi sesuatu yang tidak terlalu berguna, gitu. Maksudnya yang saya omongin setelahnya ini aslinya jenengan ndak enek pun ndak apa-apa, nggih. Istilahnya ndak ada tausiahnya sekalipun sebenarnya ndak apa-apa. Maulid itu sudah lebih dari cukup untuk menerangi hati, untuk jadi pengobat hati. Sebagaimana yang Habib Umar katakan, kaimatu ziha karir bidzikri wasfi Muhammadin kaimatu ziha anil qulubir rana. Katanya beliau, teruslah ulanglah penyebutan tentang Nabi Muhammad, ulang zikirmu kepada Nabi Muhammad, perbanyak salawatmu kepada Nabi Muhammad, cari tahu lebih tentang Nabi Muhammad. Itu semuanya akan menjadi sebab dari terkikisnya segala macam keburukan yang ada di dalam hati kita. Dendam-dendam terkikis, iri-iri terkikis, hasut-hasut terkikis, nggih. Duwe hasut nama mboten. Duwe iri ya bangga, nggih. Punya dendam apa Anda? Punya benci-benci yang tersembunyi napa? Napa mboten? Obatnya cuman satu. Apa itu? Nabi Muhammad, nggih. Nabi Muhammad obatnya, Nabi Muhammad cumaan, nggih. Kita mau nyebutkan nama siapapun, nggih, ya manusia model manapun, nggih, sebaik apapun kita kenal kepada mereka, seperti apapun cintanya kita kepada mereka, tidak akan bisa ngobati apa yang ada di dalam hati kita kecuali Nabi Muhammad. Jenengan cinta sama pasangannya jenengan, nggih, bojo, sang bojo, nggih. Kalau kita ngomongnya apa bahasa Jawanya bojo itu apa? Garwo. Nggih. Nggih toh, garwo. Saya pernah dengar nggih singkatan dari sigarane nyawa. Berarti kalau suami kita ndak ada, separuh nyawa kita hilang. Nggih. Separuh nyawa kita hilang. Misalkan jenengan punya suami namanya Jarwo. Jenengan wiritan Jarwo. Hilang nggak yang ada di sini? Nggih. Lebih baik nggak hati kita? Tambah tenang nggak hati kita? Nggak ada.
yang bisa ngasih ketenangan di dalam hati, yang bisa membersihkan apa yang ada di dalam hati. Karena begitu namanya disebutkan, ketika lisan kita menyebutkan namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ rahmatnya Allah Taala turun, di situ ampunannya Allah turun, di situ pandangannya Allah Taala turun. Makanya kalau kita lihat para ulama kita mengatakan sesuatu atau zikir yang paling aman untuk kita amalkan sehari-hari, untuk kita amalkan, untuk dijadikan ajang pamer sekalipun, untuk dipakai syiar sekalipun, itu yang paling aman pakai sholawat. Kenapa? Karena ketika kita membaca sholawat, yang dipandang oleh Allah Ta'ala bukan siapa yang membacanya, tapi siapa yang sedang dia sebutkan. Ndak khusyuk panggah ditompo, ndak paham artine tetap diterima, nggak ngerti sekalipun kita tentang apa yang kita baca. Kita baca maulid burdah misalkan, burdah itu kan kata-katanya rumit sekali, sastranya itu tingkat tinggi. Orang kalau ngerti bahasa Arabnya itu ngecemes, nggak paham apa yang dibaca. Opo neh nggak ngerti blas. Ngerti Kak saya bahasa Arab apa? Ana nahnu, saya sama kita. Apa nih? Assalamualaikum, ngerti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman itu aja yang kita ngerti, kadang-kadang maknanya pun nggak sampai ke dalam hati, maka istilahnya maulid yang bahkan ketika kita nggak ngerti sekalipun tentang apa yang kita baca, tapi kalau itu isinya adalah sholawat, itu isinya adalah tentang perjalanan hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap diterima sama Allah Ta'ala. Lain dengan zikir-zikir yang lainnya, kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah, ya Allah, dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan kita hatinya ndak hadir, hati kita itu ndak hudur, istilahnya ndak khusyuk, ndak faham maknanya dan lain sebagainya, ndak diterima sama Allah Ta'ala. Tapi kalau sholawat tetap diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan bosan-bosan untuk bersolawat. Jangan pernah istilahnya dalam satu hari itu tidak ada momen-momen kita untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai. Zikir sendiri juga iya, zikir yang bersama-sama seperti ini juga iya. Beda auranya ketika kita baca maulid itu beda. Jenengan tambah semangat, ngantuke ilang, enek ngadeke, ada berdirinya otomatis hilang ngantuknya. Masih 1 jam kita baca ndak kerasa. 1 jam kita baca maulid itu ndak terasa sampai akhir doanya, tapi semuanya nyimak bersama-sama sampai akhir, sampai doa jenengan nyimak ke bersaut-sautan di dalam membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya dikasih kesempatan sama Allah Ta'ala untuk banyak menghadiri majelis-majelis yang semacam ini, untuk bisa terus bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, entah itu sendirian ataupun bersama-sama. Kita nyari syafaatnya Nabi lewat salawat, kita nyari kedekatannya Nabi lewat salawat. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aqrabukum majlisan yaumal qiyamah, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholawatan. Orang yang akan paling dekat sama aku nanti di hari kiamat, maksudnya dekat di sini gimana? Ketika dibangkitkan dekat sama tempatnya Nabi. Ketika ditimbang amalnya ada Nabi Muhammad di situ. Ketika ngambil buku catatan amal, Nabi Muhammad ikut menyaksikan di situ. Dekat, selalu dekat, sampai masuk ke dalam surga sekalipun tetap berada di dalam rombongannya Nabi bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan, adalah orang-orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Sing paling akeh, akeh-akehan sholawat ndak apa-apa. Jenengan lomba sholawatan lo ndak apa-apa. Nggih ada lomba tahlilan apa piye, lomba tasbihan apa piye, ndak enek lomba
sholawatan. Nggih, lomba sholawatan. Dan enggak apa-apa, jenengan misalkan, Kak, suara saya sebenarnya bagus loh. Saya kan enggak ngerti nggih suaranya jenengan satu-satu, yang saya tahu mek bunur. Nggih. Saya tahu cuman bunur. Kalau misalkan ada yang, Kak, saya juga daftar toh, baca rawinya bareng-bareng biar saya juga bisa, monggo. Nggih, monggo kita baca bersama-sama, biar enggak saya sama bunur terus panggilan suara nih. Walah sampean. Saya lek suara saya jenengan wal, lek suarane bunur saya ndak waleh. Kita kembali lagi di dalam pembahasan kita di dalam kitab Sulamut Taufik, kita masih berada di dalam bab yang membahas tentang rukun-rukunnya sholat, masih membahas tentang satu ibadah yang dianggap oleh para ulama sebagai ruhnya ibadah. Sholat itu adalah ruhnya ibadah. Kalau sudah sholatnya bagus, maka ibadah-ibadah lain ini ruhnya juga semakin kuat. Tapi kalau sudah sholat yang ditinggalkan, sholat yang kurang, sholat yang cacat, sholat yang kita remehkan, maka ibadah-ibadah yang lain pun juga menjadi semacam itu. Ruhnya ibadah. Sedekah kita semakin bagus kalau kalau sholat kita bagus. Omongan kita semakin bagus kalau yang kita perhatikan adalah zikir-zikir yang ada di dalam sholat. Amaliyah kita semakin bagus, ibadah apapun itu akan menjadi lebih bermakna ketika sholat kita, kalau seketika diiringi dengan perbaikan di dalam sholat. Tapi kalau sholatnya semakin nurun, ibadah lainnya pun juga akan menjadi semacam itu. Bahkan kalau sholat yang kita bermain-main di dalamnya, ibadah yang lainnya pun menjadi sesuatu yang percuma. Percuma duwe murid akeh lek ndak sholat. Percuma punya ilmu banyak kalau nggak sholat. Percuma punya efek kemanfaatan yang luar biasa dengan hartanya kah, dengan ilmunya kah, dengan jabatannya kah, dengan apapun kedudukan yang dimiliki oleh orang tersebut, ketika sholat yang dia remehkan, semua itu menjadi sesuatu yang percuma. Jadi percuma nih. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, awalu ma yuhasabu minal insan, sesungguhnya amal pertama yang akan dikoreksi oleh Allah Ta'ala, yang akan dipertanggungjawabkan untuk ditanyai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sholat. Ketika sholatnya seseorang bagus, terep, minimal ndak enek bolonge blas, minimal itu ndak ada lubangnya sama sekali, mulai dari sebelum kita hijrah ataupun setelah kita hijrahnya kapan jenengan? SMP, apa SMA, apa pas kuliah, apa pas baru-baru ini. Lek sempet mengalami masa-masa jahiliyah, masa jahiliyah itu ribuan. Masa-masa dimana kita ndak ngerti aturannya sholat, ndak ngerti gimana hukumnya haid, nifas dan lain sebagainya. Kalau sempat mengalami masa-masa tersebut, maka sebaiknya sebelum kita nambahi duhaan, nambahi tahajudan, nambahi qobliyah, ba'diyah sholat dan lain sebagainya, kita perhatikan dulu sholat wajib kita. Enek bolongnya apa ndak ya? Ada lubangnya apa ndak? Ada yang kita ndak ngerti tentang sholat apa tidak? Kalau ada, dikira-kira setelah itu dikodoi. Dikira-kira setelah itu dikodoi. Oh, saya masa jahiliyahnya itu dulu pas 1 SMA misalkan. Pas saya kelas 1 SMA itu ketemu konco senengane ngejai. Napa? Ngejai ngapa toh? Dulu zaman SMA-nya jenengan apa cak wayahe kafe-kafe. Mulai anak sekarang. Nah, zaman SMA kita. Zaman biyen nakalnya anak-anak dulu istilahnya dolan neng kali, neng hutan apa ndak, Pokoknya zaman-zaman itu sering kali kadang-kadang istilahnya bolong-bolong sholat
apa kadang-kadang begini begitu dan lain sebagainya, belum terlalu perhatian sama sholat, belum terlalu ngeh sama kewajiban sholat, makanya sudah saya setahun Kak jahiliyahku. Ya sudah, mulai dari setahun ke depan baru sholat subuh habis sholat duhur lagi, habis sholat asar lagi dikodoi. Dikodoi selama berapa lama? 1 tahun. Lek jahiliyah setahun ya setahun, lek 2 tahun ya 2 tahun, lek 3 tahun, lek 10 tahun Kak ya 10 tahun. Muga-muga panjang umur sampai 10 tahun ke depan untuk bisa ngodoi bolong-bolongnya sholat tersebut. Atau yang banyak lengah, kadang-kadang perempuan ketika mereka melahirkan, ketika lahiran, pas waktu lahiran itu kadang-kadang kan dari mulai sakit sampai lahiran ini kan durasinya panjang. Ada yang sakit mulai dari jam 1 malam mulai sakit, lahirannya jam 1 siang. Lahirannya jam 1 siang. Wes ora kok bersolat, diomongi karo bojone, "Bu, sampean ndak salat." "Wah, loro kok ngene dikongkon salat." Misalkan dijambai malahan bojone, diseneni malahan bojone. Mana akeh-akeh minta ampun sama suaminya. Apa nek sing anake akeh. Jadi misalkan padahal itu apa? Benar apa enggak? Misalkan kita diingatkan untuk sholat, benar. Karena ketika kita kesakitan seperti itu yang keluar flek-flek misalkan, itu enggak dihukumi sebagai haid, juga belum dihukumi sebagai nifas. Nifasnya nanti setelah bayinya lahir. Nifasnya nanti setelah bayinya lahir. Terus nasibnya sholat asar, maghrib, isya sampai sampai lahiran itu gimana? Nasibnya sholat yang kita tinggalkan itu gimana? Sadarnya sekarang ya sudah dikodoi sekarang. Lahiran anakku sing nomor 1 sing kurang dikodok iki. Lahiran anakku kedua iki. Ketiga, ke-7, ke-10 dikoreksi. Beberapa tentang sholat kita yang kita masih ada kurang-kurangnya di situ karena itu minimal. Minimal terp. Minimal itu terp. Kalau mau nambah dengan perkara-perkara yang sunnah, nanti setelah wajibnya kita ini sudah terpenuhi. Setelah wajibnya kita ini sudah terpenuhi. Kita kembali lagi masih di dalam rukun-rukunnya sholat. Kita sudah membahas tentang sunnah-sunnahnya. Kita sudah membahas tentang yang namanya rukun yang pertama yaitu niat. Caranya niat, di mana tempatnya niat, dan juga pembagian dari macam-macamnya niat, derajat-derajatnya niat kita sudah bahas di minggu yang kemarin. Sekarang kita masuk di dalam rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini adalah satu perkara, dikatakan di sini qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ani wa bi ulumi fid dharain yanwil fil farad wa yaqulu bihaitsu yasma'u nafsuhu kakulli ruknin fi'li Allahu akbar wa huwa tsani arkaniha. Jadi rukun yang kedua adalah lafaz Allahu akbar dari takbiratul ihram. Jadi yang rukun di sini adalah lafaz Allahu akbarnya, bukan gerakan tangannya. Gerakan tangan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu hukumnya adalah sunnah. Itu hukumnya adalah sunnah. Makanya kalau misalkan jenengan ngelihat ada orang takbirnya begini, ada yang takbirnya begini, ada yang takbirnya begini, ada yang takbirnya bahkan begini, itu semuanya ada riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Nabi Muhammad melaksanakan takbir. Ketika melihat Nabi Muhammad melaksanakan takbir. Jadi kalau misalkan ngelihat ada orang takbirnya ndak begini seperti halnya kita, ojo diceladuk. Kue takbirnya kok nggak podo, Syiah kamu misalkan, atau ini kamu, jangan keburu dituding, Bu. Semuanya itu ada riwayatnya, semuanya ada caranya masing-masing seperti yang sesuai riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang mu'tamad, terutama di jumhur ulama, semua ulama 4 mazhab itu semua mengatakan yang wajib di sini adalah lafaz Allahu Akbarnya.
Makanya takbiratul ihram itu masuknya ke rukun qauli bukan ke rukun fi'li. Masuknya ke rukun bacaan bukan rukun gerakan. Nggih, bukan rukun gerakan. Jadi Allahu Akbar. Setelah itu sunnahnya nggih ngangkat tangan seperti ini, isyarat. Nggih. Para ulama mengatakan wa hiya qaulu Allahu Akbar wa summiyat bidzalika li annaha tuharrimu maka halalan qablaha kal akli wal kalam wa ghairi dzalik. Kenapa kok dikasih nama takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan? Karena segala sesuatu yang sebelumnya itu halal sebelum sholat jadi haram di dalam sholat. Sebelum takbir omong-omongan boleh, habis takbir omong-omongan batal, gitu. Sebelum takbir kita makan halal, setelah takbir kita makan batal. Semuanya hal-hal yang perkaranya itu halal sebelum sholat, begitu kita mengangkat tangan dengan isyarat semacam ini, Allahu Akbar. Katanya para ulama, maksudnya apa sih? Kok kita seperti seseorang yang menolak sesuatu dan menyambut sesuatu? Dikatakan karena ketika kita begini, ketika kita ngangkat tangan semacam ini, harusnya yang ada di dalam hati kita, ya Allah, saya datang kepada Engkau meninggalkan segala sesuatu dari perkara dunia yang gandol-gandoli saya. Tak tinggalkan semuanya. Bojoku tak tinggal, anakku tak tinggal, ibuku tak tinggal, bapakku tak tinggal, keluargaku tak tinggal, hartaku tak tinggal. Semuanya aku tinggal untuk saya datang menghadapmu. Untuk saya datang bersujud rukuk kepadamu. Untuk saya menghambakan diri di hadapanmu. Jadi ketika kita Allahu Akbar itu isyarat. Jadi kata-kata ini bantu hadirnya niat. Gerakan tangan ini bantu agar seluruh anggota tubuh kita juga ikut terfokuskan bahwasanya semua perkara selain Allah harusnya kita tinggalkan begitu kita masuk ke dalam sholat. Kudune ditinggal, Bu. Jangan terus sholatnya ditaruh di tengah-tengah kesibukan kita. Tapi sesibuk apapun kita, sholat harus jadi prioritas kita. Karena percuma segala sesuatu kalau kita tidak punya yang namanya sholat. Ditinggal, Bu, sinetrone, dramane, sholating kosek ngenteni iklan. Sholating kosek nunggu ini. Jangan perkaranya yang istilahnya, jangan sholatnya yang nunggu kita senggak, tapi sesibuk-sibuk apapun kita harus sholat ini kita dalam keadaan hudurul qalb seperti itu. Banyak sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah itu semuanya rata-rata fungsinya untuk mengalihkan agar pikiran kita, hati kita ini kosong dari memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Katanya Nabi, idza quddimal asya qabla al-isya faqaddimul asya qablal isya. Kalau misalkan makan malam itu sudah terhidang, makano dhisik baru sholat. Karena kalau kamu sholat dulu padahal wis ndelok, wis nginceng, lawe jangan asem karo sambel sama ini dan lain sebagainya, sholat bariki mangan jangan asem. Pasti itu. Katanya Nabi, yang penting apa? Yang penting waktunya sholat itu masih panjang. Yang penting waktunya sholat masih panjang. Garek 5 menit dadak maem dhisik bar selesai waktunya dan kita ketinggalan sholat. Jadi katanya Nabi, kalau masih di awal-awal waktu dan pada zaman itu, pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu niteni waktu makan itu ya cuma 2 kali. Waktu makannya di zaman para sahabatnya Nabi itu cuma 2 kali. Sebelum duhur sama sebelum maghrib. Sebelum duhur, jadi yang dimaksud isya yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis ini bukan sholat isya, tapi sholat maghrib. Karena orang-orang pada zaman itu rata-rata makan malamnya itu sebelum masuk waktu maghrib atau menjelang waktu maghrib. Kenapa? Kalau malam peteng dedet,
sing masak ruwet, ndak ada listrik, nggih. Ndak ada cahaya apa-apa, adanya obor, nggih, adanya obor, adanya lilin dan lain sebagainya. Jadi para ibu-ibu itu kalau masak nyempetkan di sore hari sebelum masuk waktu maghrib. Jadi yang dimaksud Rasulullah di sini adalah sholat maghrib. Oke. Dan yang dimaksud Rasulullah di sini suruh makan dulu itu sebelum masuknya azan maghrib. Oke. Jadi kalau istri-istrimu sudah menyediakan makanan misalkan jam 5 atau jam 5:15, padahal kalian sudah siap-siap mau melaksanakan sholat maghrib, makanannya sudah terhidang, maka no dhisik baru berangkat sholat maghrib. Oke. Baru berangkat melaksanakan sholat maghrib. Jadi semuanya, makruh sholat nahan kencing, makruh sholat nahan kentut, makruh sholat nahan lapar dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya fungsinya agar sholat kita ini bisa fokus, bisa semuanya kita fokuskan di dalam sholat kita. Wa huwa tsaniu arkaniha. Jadi qauluhu Allahu akbar. Dan di sini sebenarnya ada banyak syaratnya takbiratul ihram, tapi intinya paling gampangnya pokoknya jenengan nggak golek-golek takbiratul ihram model lain, sah sholatnya jenengan. Aku melek nggak Allahu akbar, Allahur Rahim, Allahur Rahman. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan boleh, tapi sebagian mengatakan tidak boleh. Terus aku pengen akbarnya dulu baru Allah. Akbar Allah, boleh ada. Nah ini syarat-syarat itu bahas tentang itu, mubtada'nya dulu, baru setelah itu khobarnya dan lain sebagainya. Kalau diwalik tidak boleh. Jadi pokoknya selama kita takbirnya itu Allahu Akbar, sah. Kayak jenengan dadak goleki sing liyan-liyane nanti ndak karuan. Setelah itu ar-ruknu tsalits al-qiyam 'alal qadir fil farad. Yang ketiga adalah berdiri, berdiri bagi yang mampu untuk sholat wajib. Untuk sholat wajib maka berdiri ketika kita mampu itu hukumnya adalah wajib. Tidak boleh diganti ke yang selanjutnya kalau masih bisa melakukan yang pertama. Maksudnya gimana? Ketika kita masih bisa berdiri maka tidak boleh nyandar. Berdiri tegak masih bisa, tidak boleh berdiri sama nyandar. Kalau kita masih bisa, tidak mampu berdiri tegak, tidak bisa, bisanya nyandar, baru boleh berdiri nyandar. Bisa berdiri nyandar tapi kita memilih untuk duduk, maka itu tidak boleh, harus berdiri sama nyandar dulu. Bahkan setelah nyandar itu duduk, tapi duduknya itu ala rukbateh. Ala rukbateh itu seperti ini, sholat tapi separohnya berdiri gini, Allahu Akbar, nanti rukuknya begini, nah, nanti ketika mau sujud baru gini. Tidak boleh langsung aku isone lingguh langsung begini, langsung duduknya itu begini, atau duduk di atas kursi, tidak boleh. Jadi berdiri, setelah itu nyandar, setelah itu kayak gitu tadi, nopo, like kita ngomongnya jengkeng. Jadi duduk tapi jengkeng, jengkeng gitu, seperti itu. Nah, kalau nggak bisa seperti itu, saya bisanya duduk semuanya, sudah duduk sak nyamannya. Kalau misalkan bisanya di atas kursi, di atas kursi. Kalau bisanya duduk sama gini, sama nopo murabba, nopo silo, silo gini, silo. Nggak bisa, bisanya kakinya ditelujurne. Kalau bisa tasyahud akhir gini, tasyahud akhir. Terus seperti itu, duduk dan segala macamnya duduk. Kalau nggak bisa duduk, geletak miring ke sebelah kanan, kanannya ini ngadep kiblat. Jadi duduk gini, sana misalkan kiblat, miring ke sebelah ke arah kiblat. Nggak bisa miring, nggak bisa tidur miring, geletak. Terlentang kakinya yang ke arah kiblat. Kakinya yang ke arah kiblat. Habis itu pakai gerakan. Tidak bisa, tangannya udah tidak bisa gerak dan lain sebagainya, pakai kedipan mata. Kedipan mata tidak bisa, isone mek ngene-ngene, ngene-ngene. Isone irunge sing obah, irunge sing obah. Bisanya pakai lidah, ya pakai lidah. Pokoknya bagian manapun dari anggota tubuh kita yang bisa jadi isyaratnya sholat itu yang dipakai.
Nggak bisa juga pakai hati. Ya, sholat tapi pakai hati. Dibaca, gerakan semuanya menggunakan hati. Nggak iso bisa. Berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah seperti itu. Jadi berdiri dengan segala macamnya, berdiri untuk sholat wajib. Jadi ini yang wajib di sini adalah untuk sholat wajib. Tapi kalau untuk sholat sunnah, untuk sholat sunnah jenengan boleh milih. Saya sholat wajibnya tok berdiri, ba'diyahnya duduk, silahkan. Saya pengen sholat sama geletak, monggo. Sholat ba'diyah, sholat qobliyah, sholat duha, tahajud dan lain sebagainya. Jenengan pengen dengan model apapun silahkan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan lil qa'id nisfu ma 'alal qa'im. Orang yang sholat duduk itu dapat pahala separuhnya orang yang sholat berdiri. Orang yang sholat tiduran itu dapat seperempatnya orang yang sholat berdiri. Jadi pahalanya separuh atau seperempatnya untuk sholat sunnah. Jadi di sini yang dimaksudkan hadisnya Nabi, orang yang sholatnya duduk dapat separuhnya orang yang berdiri, itu tentang sholat sunnah. Itu tentang sholat sunnah. Kalau untuk sholat wajib, hukumnya wajib berdiri kalau misalkan kita masih mampu berdiri. Baru ketika ndak mampu baru berpindah ke yang lainnya. Terus pahalanya apa dikelongi? Boten. Pahalanya tetap utuh. Mau duduk, mau ngletak, mau pakai hati sekalipun belum, istilahnya itu ndak mengalahkan pahalanya orang yang sholat secara normal dengan gerakan bacaan dan lain sebagainya. Panggah podo pahalanya tetap sama. Kenapa? Karena di sini yang jadi patokan adalah ketidakmampuan. Jadi jangan sampai ada rasa-rasa aku ndak penak lek salate ndak iso wudu. Saya ndak enak kalau salatnya pakai tayamum. Saya ndak enak kalau salatnya sama geletak. Saya ndak enak salatnya pas pakai kateter. Saya ndak enak salatnya pas pakai infus dan lain sebagainya. Jangan sampai. Kenapa? Karena ketika kita nggak mampu, ini kan terjadi karena kita nggak mampu, karena kita sedang sakit, karena kita memang harus dipakein infus sama dokter dan lain sebagainya. Sholat aja bu, pahalanya jenengan ndak kelong, ndak kalah sama yang sholatnya di masjid. Kalau jenengan orang yang rutin sholat di masjid, nggak kalah sama orang yang sholat berjamaah. Ketika jenengan biasa sholat berjamaah, ndak kalah, sama persis pahalanya. Sama persis pahalanya. Bedanya cuma nanti secara hukum. Oh kalau sholat pakai infus, sholat pakai kateter, nanti setelah sembuh dikodoi sholatnya. Kenapa? Karena ada syarat-syarat sholat yang tidak terpenuhi di situ. Sholat bawa najis, gitu, pipis itu najis, darah itu najis dan lain. Tapi itu urusan keri. Yang penting sekarang ketika saya menjalani sakit yang datangnya dari Allah Ta'ala ini, dan saya tetap sholat ketika mendapatkan keadaan yang semacam ini sebagai tanda syukur saya karena masih dikasih hidup sama Allah Ta'ala dan dikasih kesempatan bertemu dengan waktu sholat sehingga saya bisa melaksanakan sholat wajib. Dijadikan itu wasilah kita untuk tetap melaksanakan sholat. Tetap sholat aja dalam keadaan apapun, karena kita tidak ngerti yo lek mari lek enggak. Ya kalau kita sembuh dikasih panjang umur untuk ngodok-ngodoi sholat itu tadi. Ya kalau setelah kita mati anak-anak kita ngerteni untuk gantikan sholat kita, untuk nyedekahkan perihal sholat kita dan lain sebagainya. Lek enggak, lek enggak duwe anak, lek enggak enek sing ndongakne, kalau enggak ada yang ngirim-ngirim untuk kita, terus piye? Padahal sholat itu hubungannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat aja jangan ada rasa-rasa yang semacam itu. Rasa yang semacam itu datangnya dari setan. Engko ae lah lek wis iso wudu salate nang omah enak. Kamu kan biasanya salat ganti baju dulu, punya baju khusus untuk salat gitu. Nggih. Banyak orang istilahnya pengen salat itu senyaman mungkin, sekhusyuk mungkin, nggih. Dengan pakai baju salat khusus, tempat salat khusus dan lain sebagainya. Tapi ini kalau dijadikan kebiasaan, istilahnya harus salat dengan keadaan semacam itu, akhirnya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pilih tidak sholat.
lebih memilih untuk tidak sholat. Ini yang dikhawatirkan oleh para ulama kita. Berapa banyak orang-orang soleh yang biasanya sering ke masjid, rutin untuk sholat berjamaah di masjid, begitu kena sakit, diinfus, tidak ngerti caranya sholat ketika sakit, pilih tidak sholat, berujung dengan kematian, akhirnya meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat. Meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat. Ini yang dikhawatirkan oleh para ulama kita. Jadi hilangkan itu semuanya datangnya dari setan. Semuanya datangnya dari setan. Dan rukhsah ini dibikin oleh Allah Ta'ala untuk menghilangkan semua hal tersebut. Rasulullah SAW pernah mengatakan di depan para sahabat, di hadapan para sahabat dikatakan ketika ada beberapa sahabat yang ketika mau sholat, masjidnya Nabi itu sajadahnya niku atau tempat sujudnya itu kan pasir, pasir keras ditutupi sama pasir lembut. Jadi bagian-bagian lubang, kalau batu-batu besar itu kan kalau kita sirami, pasir-pasir kecil kan tempat yang bolong-bolong itu kan ketutupan. Jadi katanya dikatakan di bawah, yang paling bawah itu kerikil-kerikil besar-besar, setelah itu ditutupi dengan pasir-pasir yang lembut-lembut. Di situ ndak katek sajadah, ndak katek karpet, ndak katek tikar, ndak pakai apa-apa. Maka dikatakan ada beberapa orang sahabat yang ketika sholat itu istilahnya noto, istilahnya noto bagian sujudnya itu kerikil-kerikil sing rada gede-gede diilai, ben ndak sakit maksudnya, biar saya nyaman ketika sujud, jadi tempat sujud saya itu lebih nyaman. Maka sama Rasulullah ditegur, katanya Nabi, biarkan aja sholat kamu di atas debu tersebut, sholat kamu di atas tempat yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala cepak nih istilahnya, persiapkan untuk dirimu agar kamu lebih mengerti makna dari sujud itu sendiri. Ndak oleh nyiap nih sama Nabi. Pun hadir sajadah siji kurang puk tambahi loro, kurang puk neh tambahi telu, padahal akean tinggi gelitai timbang tinggi lek bocah pondok gitu. Punya sajadah empuk-empukan tinggi geletak suwi-suwinan, bukan dipakai untuk sholat. Jadi maksudnya apa, berarti nggak boleh saja, tapi sesekali waktu sempatkan kita untuk memahami makna sujud yang sebenarnya ndak di tempat yang kita persiapkan, tapi di tempat yang Allah Ta'ala persiapkan. Di tempat yang Allah Ta'ala persiapkan, bukan tempat yang kita persiapkan. Paham nggak pembahasannya gimana ya? Jadi kalau sajadah dan lain sebagainya itu kan kita yang nyiapkan. Tapi sesekali istilahnya jenengan di rumah melek sholat nang gone pawon, aku sholat jenengan di situ. Saya pengen sholat di ruang tengah, sholat di situ. Saya pengen sholat di pas pantai gitu misalkan, jenengan renang di pantai, wudhu dari air kolam, keluar sholat aku di sini. Kiblatnya dia sholat di situ. Untuk apa? Untuk merasakan sujud di atas tempat yang Allah Ta'ala persiapkan, bukan tempat yang kita persiapkan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Wa huwa tsani arkani ats-tsalits al-qiyam fil fard lil qadir. Jadi yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu di dalam sholat wajib. Kalau di dalam sholat sunnah boleh-boleh saja. Saya bisa berdiri, tapi saya pengen sholat tapi sholatnya rodok dowo, sholat tasbih misalkan, jangan pengen sholat tasbih lek ngadeg kesel aku misalkan gitu. Saya pengen sholat tasbih sama duduk, silahkan. Tapi pahalanya separuhnya kalau kita lakukan dengan berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan 2 minggu lagi.